Bab 1231. Jack terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara, itu bukan satu-satunya masalah. Kamu sudah keluar begitu lama, dan jika kamu tidak kembali, anggota keluarga Cabello akan mencarimu kemana-mana ketika mereka tahu kamu telah ditangkap. Tidakkah orang tuamu khawatir jika kamu tidak kembali untuk waktu yang lama? Wajah Daniela menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia memikirkannya dan berkata, mereka tidak tahu bahwa saya ditangkap oleh Moon Rokuin. Yang mereka tahu adalah bahwa saya keluar untuk bermain, jadi mereka tidak akan terlalu khawatir karena saya memiliki kecakapan bertarung yang baik, meskipun aku masih akan khawatir jika aku tidak pulang setelah beberapa waktu. Menghentikan kuda pada saat itu, dia menoleh ke Jack dan tersenyum berbicara, namun, saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda ke keluarga White untuk bermain. Bagaimanapun, kalian akan bergabung dengan kompetisi seni bela diri dalam beberapa hari, jadi saya akan mengikuti Anda ke kompetisi dan bertemu orang tua saya kemudian. Petik 2. Ah, baiklah. Jack mengangguk, menyetujui pendiriannya. Senang memiliki hubungan yang ramah dengan nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello ini, dan dia setidaknya akan mendapatkan informasi tentang keluarga Cabello, buku dari mereka. Jack tetap mengendalikan pikirannya, bagaimanapun, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia perlu memprioritaskan menerobos ke tingkat menengah atau selanjutnya dari tingkat dewa sejati. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan buku kuno itu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan orang itu. Jack memikirkannya dan menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Fernando memiliki 3 tahun, jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk berjuang dan tumbuh secepat yang saya bisa. Itu sudah diatur, kalau begitu. Kamu sudah membuat janjimu. Senang karena Jack menyetujuinya, dia kemudian memanggil kuda itu ketika mulai berlari lagi. Seperti kata pepatah, keakraban melahirkan kesukaan, mereka berdua bertemu setiap hari selama 20 hari ke depan saat Jack akan duduk di belakang Daniela dan memegang pinggangnya. Tanpa sadar, perasaan asing untuk Daniela berkembang di dalam diri Jack. Bahkan ada saat-saat ketika Jack tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika dia duduk di belakang kecantikan ini dan mencium bau harumnya yang menyenangkan. Pemahamannya tentang Daniela telah berkembang selama 20 hari itu. Meskipun dia sangat arogan dan dimanjakan oleh keluarga Cabello, dia bukan orang jahat. Selain itu, dia juga orang yang sederhana dan tidak rumit. Dia tampaknya tidak menempatkan kewaspadaannya terhadap Jack, setidaknya. Ya ampun, aku lelah dengan semua ini berlarian denganmu selama beberapa hari ini. Ketika mereka akhirnya meninggalkan keluarga cabang terakhir, Daniela, yang berada di punggung kuda, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Selain itu, ada beberapa klan dan keluarga dalam perjalanan ini yang menganggap saya istri cantik Anda. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana penampilan istri Anda. Beberapa hari terakhir pasti melelahkan bagimu. Jack tersenyum. Adapun istriku, kamu akan bertemu dengannya saat kamu mengikutiku ke keluarga White. Pasti melelahkan untukmu. Tidak, itu tidak akan berhasil, setidaknya kau harus mentraktirku minum. Kata Daniela yang menyeringai. Baiklah, ayo belok kiri dan ikuti arah itu. Kita bisa istirahat semalaman jika kita melihat sebuah kota, karena sudah hampir malam. Aku akan mentraktirmu minum malam ini sebagai hadiah atas bantuanmu beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kedengarannya? Itu lebih seperti itu. Daniela memutar matanya ke arah Jack, tapi hatinya terasa seperti dilapisi oleh sesuatu yang manis dan seperti madu. Bab 1232. Dengan demikian, mereka melanjutkan perjalanan mereka di depan dengan kuda mereka, dengan Daniela bersemangat memikirkan makan malam dengan Jack sendirian. Selain itu, dia menemukan bahwa berada di sebelah Jack memberinya rasa aman. Meskipun dia 6 atau 7 tahun lebih tua darinya, Jack yang dewasa membuatnya semakin terpesona saat dia menghabiskan hari-hari bersamanya. Dia jauh berbeda dari tuan muda lainnya yang menghadiahkan mawar, coklat, liontin giok, dan rumput semangat padanya. Mereka membuatnya bosan. Akhirnya, keduanya tiba di luar kota kecil saat langit perlahan berubah menjadi gelap. Kota kecil itu tampak agak luas karena terang benderang pada jam ini, tampak meriah karena banyak kios pasar malam didirikan di jalanan. Tidak buruk. Kota kecil ini terlihat seperti kota kuno yang telah berlalu. Sungguh pemandangan yang indah untuk mata yang sakit.
Daniela memiliki senyum di wajahnya saat dia berjalan di jalan batu biru yang lebar dengan kuda naga darah tinggi di belakangnya. Silakan beritahu saya apapun yang ingin Anda makan, Nona muda Cabello, tidak perlu sopan. Anda dapat memilih salah satu dari restoran ini. Ada hotel di depan yang kelihatannya menjanjikan juga, kata Jack kepada Daniela sambil menikmati pemandangan malam. Yah, saya tidak ingin pergi ke hotel besar. Mari kita cari restoran kecil dengan lingkungan yang lebih baik, itu yang paling menonjol. Daniela mengangguk sebelum menoleh ke Jack lagi dan berkata, ngomong-ngomong, bisakah kamu berhenti memanggilku sebagai Nyonya Muda Cabello? Kamu tahu bahwa kamu bisa memanggilku Daniela, kan? Baiklah, Daniela. Jack tersenyum. Mereka berdua berjalan sebentar sebelum mereka menemukan restoran kuno namun menyenangkan. Ayo ke lantai 2. Kita masih bisa duduk di sisi lantai 2 dan menikmati pemandangan malam jalan-jalan di bawah. Daniela menarik Jack, bersiap untuk pergi ke lantai 2 setelah meminta pelayan untuk membawa kudanya ke istal. Namun, dua pria berotot menjaga tangga yang menuju ke lantai 2, dan ketika mereka melihat Jack dan Daniela akan naik ke atas, salah satu dari mereka menghentikan keduanya dengan tangan terulur. Apa artinya ini? Daniela mengerutkan kening, bingung dengan gerakan yang tiba-tiba itu. Menatap mereka berdua, salah satu pria mencibir, para tamu, di restoran kami, lantai pertama adalah untuk rakyat jelata, tetapi lantai 2 berbeda. Hanya tuan muda di kota kami yang mampu membayar untuk hal-hal yang disajikan di lantai 2. Selain itu, resep di sini berbeda. Mereka menyajikan daging monster, dan batu roh digunakan untuk membayar tagihan, mengerti? Batu berjiwa adalah bahan yang sering digunakan oleh seniman bela diri untuk pelatihan, dan mengandung qi yang sangat besar. Semakin murni batu, semakin banyak qi yang dikandungnya. Batu roh tingkat rendah biasa mirip dengan pil jemaat qi, tetapi efeknya tidak sebagus pil jemaat qi. Namun, batu roh tingkat menengah atau tingkat tinggi yang lebih maju jauh lebih kuat daripada pil jemaat qi, terutama batu roh tingkat tinggi yang sangat langka. Batu roh tingkat tinggi sama dengan 100 batu roh tingkat menengah. Tentu saja, ada juga batu roh kelas atas legendaris, yang hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya karena batu roh kelas atas juga jarang terlihat. Itu dianggap cukup baik untuk sesekali melihat beberapa batu roh kelas menengah. Menjadi seniman bela diri berarti mereka jelas tidak terlalu tertarik pada uang. Mereka pada dasarnya berdagang dengan batu roh, karena batu roh jauh lebih praktis. Oleh karena itu, kedua pria Hercules itu berpikir bahwa Jack dan Daniela tidak mampu berada di lantai 2 ketika mereka tidak dapat mengenali mereka sebagai anggota keluarga di kota ini. Bab 1233. Sama seperti seniman bela diri biasa, orang-orang seperti mereka hanya akan memiliki sejumlah kecil batu roh. Itu dianggap bagus untuk memiliki beberapa bagian, meskipun mereka akan menggunakan batu semangat seperti itu untuk melatih dan mencoba meningkatkan diri mereka sebanyak mungkin. Bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk makanan? Ini konyol. Buka matamu yang seperti anjing dan lihat siapa aku. Apa aku terlihat seperti orang yang tidak mampu membeli makanan? Jelas bahwa Daniela tidak pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu karena dia hampir meledak. Dia tidak pernah berharap akan dipandang rendah ketika dia datang ke kota kecil untuk makan. Apa yang kamu bicarakan, gadis muda? Apakah kamu tahu siapa bos restoran kami? Beraninya kamu mengatakan, buka matamu yang seperti anjing, kepada kami. Haha, bukan orang yang bisa kamu sakiti begitu saja. Pria kekar itu langsung marah dan menatap Daniela dengan hina. Kamu memang cantik, tapi hanya itu kamu, tidak ada uang tunai untukmu. Wanita sepertimu adalah wanita piala, apalagi yang kamu tahu selain terlihat cantik. Betul sekali. Pria kekar lainnya juga langsung menimpali. Saya pikir Anda hanya seorang wanita piala juga. Haha, jika Anda tidak mampu membeli barang-barang, biarkan saja pemuda tampan ini mentraktir Anda makan sederhana. Anda ingin sesuatu yang enak bukan? Kamu terlihat seperti tipe lintah, mereka yang akan mencelupkan setelah kenyang. Tidak melupakan Jack, pria itu kemudian menoleh ke arahnya. Anak muda, kamu terlihat seperti orang baik, jadi aku akan memberimu nasihat, ada banyak wanita di luar sana yang menyedot orang sampai kering akhir-akhir ini. Kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan dia mengendalikanmu.
Apa-apaan? Aku benar-benar marah sekarang. Daniela melihat merah pada saat itu. Dia adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, sebuah keluarga yang sepenuhnya mampu memasuki posisi 3 teratas di antara 8 keluarga bayangan. Mereka memiliki 3 orang dengan kecakapan bertarung tingkat dewa sejati tingkat puncak, dan kekuatan seperti itu jauh lebih kuat daripada keluarga White, yang berada di bagian bawah rantai makanan. Sebagai nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, dia diperlakukan sebagai gadis yang berharga di antara 3 bunga emas. Kedua saudara perempuannya memanjakannya dan seluruh keluarganya mencintainya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika seseorang memanggilnya seorang wanita piala yang lintah dari orang lain? Sebelum Jack bisa berbicara, dia melemparkan tinjunya ke salah satu pria, tepat di perutnya. Pria kekar itu terbang mundur beberapa meter sebelum mendarat di tanah, dan darah keluar dari mulutnya. Daniela dapat memanfaatkan Chi-nya, yang memiliki kekuatan master tingkat setengah dewa tahap puncak yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Oleh karena itu, pukulan sederhana akan menimbulkan rasa sakit yang hebat pada lawannya. Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau punya keinginan mati atau apa? Pria kekar lainnya sangat marah dengan apa yang terjadi. Mengepalkan tangannya, dia melemparkan satu ke arah Daniela. Puff, kamu, sendirian. Memperhatikan bagaimana pria itu langsung menyerangnya, Daniela mengayunkan tinjunya dan mengirim orang itu terbang. Orang itu juga jatuh ke tanah dan muntah darah. Seorang pria segera bergegas masuk dari pintu masuk dengan selusin orang dan mengepung keduanya. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di tempat milik keluarga Murphy kita. Bab 1234. Setelah melihat siapa yang datang untuk mereka, kedua pria kekar itu bangkit dari lantai saat mereka merintih dan bergumam, "Tuan muda, gadis muda ini terlalu banyak. Dia memukul anggota keluarga Murphy kita." Kesal, Tuan muda Murphy memelototi kedua pria itu. "Kalian berdua tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menang dalam pertarungan melawan seorang wanita. Tuan muda, wanita ini memiliki kekuatan bertarung tingkat setengah dewa, dan wajar saja jika kita di tahap Grandmaster akan kalah." Salah satu dari mereka beralasan sambil memegangi perutnya, wajahnya mengerut kesakitan. Dia tidak terlihat berasal dari sekitar sini dan tampaknya lebih dari sekadar pelatih biasa. Tingkat setengah dewa. Wajah Tuan muda Murphy menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Seseorang dengan tingkat kecakapan bertarung ini akan dianggap sebagai master. Ayahnya juga berada di tahap akhir dari tingkat setengah dewa dan merupakan kekuatan yang sangat tangguh di kota ini. Keluarga mereka juga memiliki beberapa master, tetapi mereka tidak bisa menyinggung beberapa master dari tingkat setengah dewa, terutama yang dari tahap terakhir atau puncak. Itulah mengapa dia menahan diri untuk tidak segera bertindak, meskipun banyak yang hadir. Jack, yang berada di sebelah mereka, tersenyum acuh tak acuh dan berkata, mereka pantas mendapatkan apa yang datang untuk mereka. Ini adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, namun mereka berani mengejek dan mengatakan dia adalah wanita piala. Bukankah mereka meminta dia? Keluarga Cabello. Meskipun Tuan muda Murphy adalah tuan muda di kota kecil ini, dia cukup berpengetahuan. Dia menarik napas dengan tajam ketika dia mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Cabello dan memperhatikan betapa cantiknya wanita muda di depannya ini. Keluarga Cabello adalah salah satu dari 8 keluarga bayangan. Ini tokenku. Daniela membalik tangannya dan memperlihatkan sebuah token berwarna hitam, mendorongnya ke wajah mereka segera setelah itu. Pihak lain berkeringat dingin ketika dia mengenali token itu dan berterima kasih pada dirinya sendiri karena tidak berkelahi dengan mereka berdua. Ia juga beruntung tidak memiliki pikiran lain saat melihat betapa cantiknya gadis ini. Kalau tidak, lupakan restorannya, seluruh keluarga Murphy mereka akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap mata. Itu benar-benar aku, adalah nyonya muda ketiga Cabello. Pria dari keluarga Murphy menelan ludah sebelum menoleh kedua pria berbadan tegap dan menyalak, dasar badut. Ini nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello. Beraninya kalian berdua menyinggung dia. Ketakutan, kedua pria itu berlutut di tanah dan membungkuk tanpa henti saat mereka memohon kepada Daniela, "Maaf, nyonya muda ketiga Cabello. Maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak menyangka nyonya muda ketiga Cabello akan datang ke tempat seperti itu, tempat yang sederhana seperti milik kami."
Itu sebabnya kami menyinggung Anda. Huff. Daniela dengan marah berbicara, siapa yang memberimu hak untuk memanggilku wanita piala? Bawa mereka keluar dan bunuh mereka, atau aku akan melenyapkan seluruh keluarga Murphy. Diliputi rasa ngeri, Tuan Muda Murphy menarik napas dalam-dalam dan membentak, bawa mereka berdua keluar dan bunuh mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam keadaan seperti itu, menghibur Nyonya Muda ketiga Cabello lebih baik daripada apapun yang menimpa keluarga Murphy. Maafkan kami, Nyonya Muda ketiga. Kami tahu bahwa kami bersalah, dan kami tidak akan melakukannya lagi. Kedua pria kekar itu sangat ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli dan lumpuh di lantai. Beberapa pria lain menarik kedua pria itu, siap membawa mereka keluar. Lepaskan, Daniela. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka benar-benar tidak tahu siapa kamu, sela Jack setelah menilai situasi. Saya katakan, minta mereka menamparkan diri mereka sendiri 100 kali dan kita akan melepaskannya. Daniela tersipu ketika mendengar apa yang Jack katakan, tapi dia tetap menoleh ke Murphys dan berkata, baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengambil nyawamu karena Jack mentraktirku makan hari ini. Karena dia meminta maaf atas namamu, aku akan mengampuni kalian berdua. Tampar dirimu 100 kali kalau begitu. Tentu saja, tentu saja. Bab 1235. Lega karena mereka diampuni, kedua pria kekar itu berlutut lagi dan mulai menamparkan diri mereka sendiri. Terima kasih telah memaafkan kesalahan orang-orang kecil ini, Nona Cabello. Tuan Muda Murphy juga merasa lega. Bagaimanapun, kedua bawahannya ini berada di level Grandmaster. Mereka adalah Grandmaster kelas 5 atau 6, dan kecakapan bertarung seperti itu dianggap luar biasa bagi keluarga Murphy. Itu sebabnya mereka dikirim untuk menjaga restoran. Dia tidak pernah meramalkan peristiwa seperti itu akan terjadi, dan itu membuatnya merasa tidak berdaya. Dia memikirkannya dan berkata lagi, kalian semua, dengarkan aku, semua pesanan Nyonya Muda Cabello ketiga malam ini akan gratis, mengerti? Iya Pak, pelayan lain di restoran segera menjawab. Itu lebih seperti itu. Daniela menepuk pundak Tuan Muda Murphy ketika dia melihat betapa pengertiannya dia. Ingatlah untuk meminta bawahanmu untuk tidak memandang rendah orang lain di masa depan. Aku bukan satu-satunya yang tidak bisa mereka singgung. Teman baikku ini adalah Tuan Muda keluarga White, dan mereka tidak boleh melewatinya, juga. Dia bisa memusnahkan seluruh kotamu dengan satu tangan. Apakah kamu percaya itu? Saya percaya, saya percaya. Keringat Tuan Muda Murphy menetes ke dahinya tanpa sadar. Tetap saja, masuk akal bahwa teman-teman Nyonya Muda ketiga Cabello memiliki posisi tinggi. Bagaimana lagi mereka bisa memenuhi syarat untuk berdiri di samping Nyonya Muda ketiga Cabello? Jack tersenyum dan berkata, ayo pergi. Daniel berbalik dan berjalan ke atas sebelum mengingat sesuatu. Layani kami satu porsi dari setiap spesialisasi yang Anda miliki di sini. Dia memanggil. Ah, baiklah. Tuan Muda Murphy menyeka keringat dinginnya dan mengangguk dengan keras. Itu lebih seperti itu. Daniela tersenyum dan berbalik untuk menaiki tangga. Ya ampun. Siapa yang tahu bahwa Nyonya Muda ketiga keluarga Cabello dan Tuan Muda keluarga White akan datang ke kota kita? Cek. Hatiku bergetar karenanya. Keluarga Murphy kami hampir hancur. Tuan Muda Murphy santai saat Jack dan Daniela naik ke atas, dan dia kemudian memperhatikan bagaimana kakinya berubah menjadi jeli. Untungnya, orang itu membantu kami untuk memohon pengampunan, atau kami akan mati. Kedua pria kekar, wajah mereka bengkak dan memar karena semua tamparan mereka, dalam hati lega. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dua orang dengan posisi terhormat seperti itu akan makan di tempat yang sederhana seperti milik mereka. Kami memiliki situasi, Tuan Muda. Pada saat ini, seorang pria yang berdiri di samping Tuan Muda Murphy berteriak kaget. Apa yang terjadi? Tuan Muda Murphy hampir pingsan karena ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk mengambil nafas. Mengapa bawahannya menyetrumnya lagi? Bawahan itu segera berkata, Tuan Muda keluarga Ladenburg, Ezra Ladenburg juga makan malam di lantai atas malam ini. Ezra Ladenburg. Wajah Tuan Muda Murphy menjadi gelap. Keluarga Ladenburg adalah musuh keluarga Murphy, dan kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih kuat. Itulah sebabnya Ezra Ladenburg menjadi tirani dan menggertak orang-orang di sekitarnya sepanjang waktu.
Dia tidak pernah membayar setiap kali dia makan di restoran mereka, sangat disayangkan Tuan Muda Murphy, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Bersambung.